Swastiastu Bapak ucapkan pada anak-anak yang Bapak ajar pada tahun ajaran ini, yaitu anak-anak kelas 8A, 8B, 8C bidang studi matematika. Selamat ketemu kembali dengan Bapak, karena sudah lama tidak ketemu tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kalian mungkin dengan tatap muka dari rumah, belajar dari rumah, yaitu berupa video, dan kan kalah sekali mungkin punisi nenten bisa atau tidak bisa kita ramalkan kapan selesainya COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita dapat belajar kembali tatap muka dengan baik. Nah, adapun nanti di dalam semester ini, yang pertama, bab pertama nanti yang Bapak akan berikan adalah tentang pola bilangan. Bapak akan jelaskan secara ringkas, kemudian contoh-contoh, demikian juga berupa bentuk rumus-rumus. Mudah-mudahan Bapak harapkan anak-anak bisa mengerti apa nanti yang Bapak berikan. Setelah selesai Bapak memberikan materi tentang pokok pembelajaran itu, barulah nanti Bapak akan memberikan tugas-tugas atau soal-soal. Bapak harapkan anak itu mengerjakan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah, yaitu setiap hari Selasa mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Mohon kalau sudah selesai dikirim, Bapak tunggu sesuaikan dengan tepat waktunya. Anak-anak sekalian, demikian sebagai kata perkenalan atau kata pembukaan. Sekarang Bapak akan mulai lanjutkan dengan materi yang sesungguhnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 8A, 8B, dan 8C yang Bapak banggakan. Yang tadi itu adalah merupakan suatu perkenalan. Nah, sampun jaten anak-anak kenal rantukan pidana Bapak ngajain di kelas 7 dan di kelas 8. Suwireh maklubu sing ketemu 4 bulan menenen karena gede covid aja lo corona terus sedang bereaksi sing ada nyedang terus ketemu gitu. Mungkin Bapak jelaskan sama anak-anak, di dalam semester 1 itu ada 5 bab yang harus ditempuh atau dijalani. Bab pertama tentang pola bilangan, bab kedua tentang koordinat kartesius, sedangkan bab 3 relasi dan fungsi, bab 4 persamaan garis lurus, dan terakhir bab 5 sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, itu anak-anak semua itu materinya cukup padat tentang pola bilangan. Kalau kurikulum yang dulu itu adalah muncul di kelas 3, sekarang muncul di kelas 2. Sekarang Bapak mulai saja, karena kita terbentur dengan waktu yang sudah ditentukan. Bapak mulai dari pokok bahasan yang pertama tentang pola bilangan. Mohon anak-anak di rumah perhatikan dan dengarkan Bapak sedikit memberikan ringkasan. Mungkin anak-anak di rumah sudah pasti Bapak yakin rajin membaca lebih dahulu, mengambil referensi buku yang lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yang Bapak berikan pada hari ini tentang pola bilangan. Sekalian, kelas 8A, 8B, 8C yang Bapak banggakan, untuk lebih gampang anak mengertinya tentang pola bilangan, sekarang mari kita ambil salah satu contoh dulu, yaitu mengambil kalender yang sudah lewat. Salah satu misalnya adalah
kalender tahun 2018. Anak lihat di sana untuk bulan Januari, mari kita gunting bersama-sama tanggal tersebut yang muncul pada hari Senin, tanggal berapa saja, kemudian tanggal berapa saja pada bulan Januari itu untuk hari Selasa, demikian juga pada hari Rabu. Nah, setelah kita gunting dan kita kumpulkan, misalnya contoh pada hari Senin itu yaitu adalah tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 12, Bapak ulang, tanggal 22, tanggal 29. Kemudian hari Selasa itu tanggalnya yang muncul juga pada bulan Januari, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, dan tanggal 30. Dan hari Rebunya itu adalah tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, dan tanggal 31. Nah, dari contoh yang Pak berikan di atas, misalnya hari Senin itu ditulis dengan menggunakan koma, misalnya 1,8, 15, 22, 29. Nah, jadi dari yang Bapak tulis itu bilang-bilangan yang terbentuk setiap hari Senin itu jelas sudah membentuk sebuah pola dengan selisih atau bedanya adalah 7. Nah, jadi penulisan seperti yang di atas 1,8, 15, 22, 29 model itu dinamakan dengan barisan bilangan. Bagaimana anak-anak seluruhnya bisa dipahami? Dengan menggunakan koma yang tadi itu dinamakan dengan barisan bilangan. Dan seterusnya, apabila koma itu sekarang Bapak ganti dengan tanda tambah, contohnya misalnya 1 tambah 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 dengan menggunakan tanggal yang tadi hari Senin itu, koma diganti dengan tambah, model penulisan itu dinamakan dengan deret bilangan. Jelas anak-anak bedanya antara barisan bilangan dengan deret bilangan? Kalau koma adalah barisan bilangan, sedangkan kalau menggunakan tanda tambah dinamakan deret bilangan. Dan beberapa contoh yang lain Bapak berikan yang dinamakan dengan pola bilangan dengan menggunakan gambar, misalnya adalah titik itu misalnya. Yang pertama misalnya seperti contoh ada pola bilangan persegi. Jadi anak-anak sudah mengetahui semua, bangun persegi itu adalah keempat sisinya adalah sama panjang. Kalau kita ganti dengan bilangan, itu angkanya adalah 1,4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian berikut ada pola bilangan segitiga, juga menggunakan titik. Bisa Anda membayangkan titik 1, kemudian ada 3 titik yang berbentuk segitiga, di bawah 2, di atas 1. Itu dinamakan dengan pola bilangan segitiga. Jadi bilangannya adalah 1,3, 6, 10 dan seterusnya. Berikut lagi ada pola bilangan persegi panjang. Jadi anak sudah mengetahui bangun yang dinamakan bangun persegi panjang. Ingat, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
Jadi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Apabila disimbolkan dengan titik, bagaimana gambarnya? Mungkin anak-anak sudah mengetahui. Kalau dengan angka itu adalah 2,6,12,20 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang. Berikut ada pola bilangan segitiga Pascal. Jadi di kelas 7 dulu sudah pernah Pak jelaskan model yang bagaimana dinamakan dengan segitiga Pascal, yang selalu dimulai dengan angka 1 di depan, 1 di belakang, di tengah-tengah tinggal menjumlahkan dan seterusnya. Di mana segitiga Pascal itu fungsinya adalah 1 untuk menghitung himpunan bagian, juga boleh. Kemudian untuk menentukan koefisien pada 2 atau 3 pengkuadratan yang penting. Nanti kita akan dapatkan. Nah, demikian anak-anak contoh-contoh yang Pak berikan tentang pola bilangan. Dan sekarang Bapak lanjutkan tentang rumus-rumus yang didapatkan pada pola bilangan. Silakan nak cari pada LKS yang berhubungan dengan pola bilangan atau referen buku yang berhubungan dengan pola bilangan. Di sana akan banyak sekali. Ini hanya Bapak memberikan sekilas saja rumus-rumusnya, supaya nanti setelah Bapak memberikan rumus-rumus itu, Bapak harapkan anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas soal yang Pak berikan di bawahnya. Misalnya rumus yang pertama, nomor A. Bilangan asli ganjil yang ke N. Ingat, bilangan ganjil itu mulai dari angka 1, 3, dan seterusnya. Yang ke N. Yang ke 10 berapa? Yang ke 1000 berapa? Itu rumusnya adalah 2N min 1. Coba ulang, rumusnya adalah 2N min 1. Kemudian jumlah dari N bilangan asli ganjil yang pertama sekarang dijumlahkan seperti yang tadi. Itu rumusnya sama dengan N per pangkat 2 N kuadrat. Nah, itu bilangan ganjil. Yang nomor berikutnya, bilangan asli genap yang ke N. Anak sudah mengetahui bilangan asli genap berarti mulai dari angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu rumusnya adalah 2N, artinya 2 kali N. Kemudian apabila dijumlahkan, jumlah dari N bilangan asli genap yang pertama, kalau yang tadi yang ke N, sekarang jumlah dari N bilangan asli genap yang pertama. Itu rumusnya adalah N kurung N plus 1. Arti kurung itu adalah kali. Di atas sudah Bapak sebutkan tadi ada segitiga Pascal. Nah, di dalam pola bilangan segitiga Pascal itu ada leret-leret. Leret pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Rumus sekarang jumlah bilangan pada baris ke N. Baris keberapa? Kalau kedua, N ganti dengan 2. Kalau ketiga, N ganti dengan 3. Rumusnya adalah 2 berpangkat N min 1. Berarti pangkatnya dikurangi 1. Kemudian lanjut, berikutnya adalah bilangan persegi yang ke N. Bilangan persegi yang ke N. Tadi sudah disebutkan bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16. Yang ke N itu rumusnya adalah N kuadrat. Kemudian bilangan persegi panjang. Kalau tadi bilangan persegi, sekarang bilangan persegi panjang yang ke N. Bilangan persegi panjang yang ke N, yang ke 1000, yang ke 150. Itu misalnya berarti N-nya diganti dengan 1000 atau 150. Rumus yang didapatkan adalah N kali
N plus 1. Ingat, kali itu di sini ditulis adalah kurung. Nah, berikutnya bilangan segitiga yang ke N. Di atas juga sudah Pak sebutkan tadi tentang pola bilangan segitiga. Nah, bilangan segitiga yang ke N itu rumusnya adalah setengah N kurung N plus 1. Bapak ulang, setengah N kurung N plus 1. Demikian anak-anak, secara ringkas Bapak sedikit memaparkan tentang pola bilangan. Mudah-mudahan anak seluruhnya yang ada di rumah mengerti apa yang Pak berikan. Jika nanti misalnya belum, silahkan tanya-tanya dengan teman atau buku-buku yang ada di rumah, mungkin buku paket atau yang lain yang berhubungan dengan materi yang Pak sajikan pada pagi hari ini tentang pola bilangan. Karena ini adalah untuk yang pertama penyajian Bapak, mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Nanti pada pertemuan berikutnya mari kita sempurnakan supaya anak mengerti, walaupun di sini adalah belajarnya di rumah, tidak tatap muka langsung, supaya apa yang Pak berikan itu bisa anak pahami dan anak mengerti. Demikian anak-anak, sekedar ringkasan materi pola bilangan yang Bapak berikan. Nah, setelah ini nanti Bapak harapkan tugas-tugas yang Bapak berikan nanti ada 5 soal, mohon dikerjakan dengan baik. Jangan anak membuat jawabannya saja, tidak boleh. Buatlah langkah caranya supaya mengerti, sehingga Bapak memeriksa juga akan gampang. Jangan dipaksakan karena ini awal. Berapa anak bisa, itu yang anak setorkan. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya baru supaya lebih baik. Dan waktunya nanti ingat anak-anak, sudah di atas sudah Bapak paparkan. Untuk setiap minggu itu pada hari Selasa mulai jam 7.30 sampai dengan 10.30 itu materinya seluruh kelas 7, kelas 8, kelas 9 adalah matematika. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak.